Ya memang kita kemarin dengar, apa namanya, waktu Desember, Januari itu, saya tanya juga beberapa anggota kita seperti apa kondisi pasokan listriknya. Memang, eee, jadi PLTU itu idealnya mungkin, inventory batu baranya mungkin sekitar 15 sampai 20 hari. Kemarin tuh sempat memang ada anggota yang di bawah 5 hari, memang tidak terlalu banyak, rata-rata di Pulau Jawa. Dan ada juga satu di Sulawesi Selatan, itu sekitar 10 hari, seperti itu. Ya, Jadi kalau saya bilang sih sebetulnya, memang kemarin itu kita juga banyak menjalin komunikasi dengan PLN, memang PLN memang, pasukan pemasok utamanya dari sisi listrik, terutama di sistem Jawa Bali yang kemarin memang, mencapai level yang cukup kritikal. Saya tanya anggota ada beberapa, tapi dampaknya tidak sebesar yang dialami oleh PLN, akhir-akhir ini, Mbak Syarif. oke. Kemudian kalau dari seperti apa sih Pak sebetulnya kalau kita lihat di sini kan kita ketahui juga bahwa tampaknya komitmen yang diterima oleh pelaku usaha begitu juga sudah belum betul-betul diterima begitu oleh para pelaku usaha. Nah, ini apakah betul begitu Pak Arthur? Ya, jadi memang ini memang, apa namanya, kita memang lagi review juga. Ini kan, apa namanya, ada balancing antara kontrak, batu bara yang sifatnya jangka pendek dan berjangka panjang. Tapi ada juga mengenai nanti mungkin Pak Feby banyak bahas mungkin lebih kepada juga, transisi energi yang memang sudah dibutuhkan sehingga ketergantungan akan batu bara ini menjadi semakin berkurang ke depan. Jadi, kalau tapi untuk yang sekarang yang kapasitas terpasang ini, kita lihat, sekarang itu, sekitar 50% itu adalah, PLTU. Sementara dari produksi listriknya sendiri itu, cukup besar, hampir 2/3 itu, didatangkan dari sumber energi, berbasis batu bara. Jadi memang ketergantungan listrik akan batu bara ini cukup besar. Ini yang memang, saya lihat pemerintah sangat sangat serius, melakukan review baik, jangka pendek maupun panjang, kira-kira solusi ke depannya seperti apa. Dan menurut saya juga ini ada, pentingnya, interkoneksi antara sistem. Karena kemarin ini yang terjadi itu banyak, yang boleh dibilang, apa namanya, sempat terjadi potensi pemadaman itu di sistem Jawa Bali. Sementara kita mungkin pernah mendengar bahwa memang, sistem transmisi distribusi antara Sumatera dan Jawa itu kalau bisa tersambung, karena di Sumatera itu penghasil, batu bara yang cukup besar terutama dari sisi PLTU mulut tambang. Jadi, kalau misalnya ada interkoneksi, tentunya juga ke depan nanti, pada waktu nanti ada sumber energi yang berbasis lain juga, itu akan terjadi balancing yang lebih mudah untuk dilakukan perencanaan ke depan. Seperti Oke, itu, Mbak. artinya memang kondisinya masih cukup menantang begitu ya Pak bagi para pelaku usaha tentunya dan kalau kita lihat juga seperti apa sih Pak Fabi terkait dengan analisa Anda begitu khususnya dari IERS sendiri begitu terkait dengan pasokan batu bara di dalam negeri Pak? Ya, tapi kalau kita lihat sebenarnya kondisi yang dialami oleh PLN ya dan beberapa IPP yang kemarin dikatakan mengalami krisis batubara ini karena pada bulan Desember yang lalu kan tidak terpenuhi ya, kebutuhan batubara PLN dan itu ketika masuk awal tahun dilihat ada sejumlah pembangkit yang pasokan batu baranya memang berkurang lebih kurang dari 5 hari. Padahal batas aman yang disarankan oleh PLN itu adalah 20 hari. Nah ini memicu ya sebenarnya surat yang dibuat oleh Dirut PLN kepada pemerintah yang memberikan warning gitu ya bahwa kalau kondisi pasokan pembangkit PLN itu tidak diperbaiki, ada sejumlah PLTN yang dihitung ada 10,8 gigawatt yang nanti yang katanya bisa tidak beroperasi karena terjadinya pemadaman, karena tidak ada pasokan batu bara. Nah ini memang apakah memang ini bisa benar-benar terjadi? Nah kalau kita lihat kondisi hari ini, kalau saya lihat berita-berita minggu lalu ya, bahkan PLN mengatakan pasokan batu bara untuk PLN itu sudah mencapai 7,5, hampir lebih dari 7 juta ton ya. Jadi paling tidak kalau dengan benar 7 juta ton masuk dibandingkan dengan yang kemarin, defisit yang kemarin sampai 3 juta ya di bulan Desember, maka sebenarnya paling tidak pasokan pembangkit-pembangkit PLN sampai dengan akhir bulan ini harusnya aman kalau benar-benar memang Ya. ya jadi tadi dikatakan Pak Arthur juga kan sebenarnya
kondisi di banyak pembangkit itu aman ya. Tapi mungkin kalau kita lihat di Jawa agak kritis karena dari yang 10,8 gigawatt itu cukup besar sebenarnya pembangkit PLN ya. Suralaya 17 unit 1 sampai 7 itu yang ada milik anak perusahaan PLN juga yang mengalami kondisi krisis pasokan gitu. Nah, sekarang sudah terpenuhi. Jadi harusnya kondisi fase kritis itu sudah dilalui. Dan kita memang sampai akhir minggu kemarin kan tidak mengalami adanya pemadaman satupun ya. Dan kalau saya lihat pasokan listrik di sistem PLN baik Jawa maupun Sumatera itu aman-aman saja. Jadi seharusnya kondisinya aman gitu.